Baik, bagi adik-adik pelajar dan mahasiswa, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat laporan keuangan mulai dari neraca awal sampai dengan neraca akhir untuk usaha perdagangan. Siklus akuntansi mulai dari neraca awal sampai dengan neraca akhir ini disesuaikan dengan kebutuhan suatu perusahaan, sehingga agak berbeda dibandingkan dengan teori yang kita peroleh dari bangku kuliah maupun bangku sekolah. Yang pertama adalah mulai dari neraca awal, kemudian adanya transaksi perusahaan, lalu transaksi itu dilakukan jurnal dan jurnal penyesuaian. Kemudian dari jurnal itu semua akan masuk ke dalam kertas kerja atau neraca lajur yang secara teori tidak bisa langsung masuk ke kertas kerja. Namun dengan teknologi yang saat ini ada, yaitu Microsoft Excel, semua rekapitulasi buku besar dan sebagainya tanpa kita membuat buku besar bisa langsung masuk ke dalam kertas kerja. Nah, dengan kertas kerja yang ada ini kemudian menghasilkan laporan laba rugi dan laporan neraca akhir. Neraca akhir ini akan menjadi neraca awal untuk periode berikutnya. Nah, neraca awal ini kemudian di periode yang akan datang ada transaksi usaha, kemudian dilakukan jurnal dan jurnal penyesuaian, kemudian kertas kerja kembali, lalu laporan keuangan kembali. Inilah yang disebut siklus akuntansi, atau dalam bahasa Inggris disebut accounting cycle. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah memulai menyusun laporan keuangan sesuai dengan siklus akuntansi yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita menyiapkan lembar kerja dalam Excel, kemudian memasukkan nomor akun pada kertas kerja. Yang ketiga, kita membuat jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian. Nah, kemudian dengan ketiga langkah ini maka kertas kerja, neraca akhir, dan laporan laba rugi tersedia dengan sendirinya, tentunya dengan menggunakan format Microsoft Excel seperti pada slide berikutnya yang akan saya jelaskan. Namun sebelum saya jelaskan mengenai format Microsoft Excel yang dibutuhkan, saya akan jelaskan poin pertama, yaitu menyiapkan lembar kerja dalam Excel. Baik, saya jelaskan. Ini adalah siklus yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian sebelum siklus ini kita laksanakan, kita akan membuat atau saya akan menjelaskan kertas kerja yang dibutuhkan. Yang pertama adalah daftar nama-nama akun. Nah, ini daftar nama-nama akun yang sengaja saya sudah siapkan untuk usaha dagang dan bisa saudara-saudara isi atau buat sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan dagang. Kemudian setelah kertas kerja untuk nama dan nomor akun, maka kita siapkan format neraca awal. Inilah neraca awal atau neraca akhir pada periode sebelumnya yang menjadi neraca awal saat periode ini. Kemudian ini ada transaksinya selama Januari. Nah, dari neraca awal dan transaksi ini kita akan siapkan format untuk jurnal transaksi
dan jurnal penyesuaian. Setelah format jurnal dan jurnal penyesuaian ini kita buat, kita akan menyiapkan format atau formulir kertas kerja. Kertas kerja yang kita butuhkan adalah neraca awal. Nanti neraca awal yang sudah ada akan pindah ke kolom kertas kerja ini. Kemudian transaksi usaha. Nah, transaksi usaha semula kita sudah ada, lalu kita jurnal. Nanti jurnalnya akan masuk ke dalam kolom transaksi usaha. Berapa ribu jurnal pun akan masuk ke dalam kolom transaksi usaha ini. Kemudian dari neraca awal dan transaksi usaha lalu menghasilkan neraca saldo. Nah, setelah neraca saldo tersedia, kita lakukan jurnal penyesuaian. Nah, setelah jurnal penyesuaian selesai, maka kita melihat hasil rugi laba dan neraca akhir. Dari neraca akhir ini kemudian menghasilkan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan neraca akhir. Sebelum ini semua kita lakukan, saya akan menjelaskan format Microsoft Excel yang dibutuhkan agar penyusunan laporan keuangan begitu mudah, begitu cepat dilakukan oleh kita. Inilah format-format yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Format yang dimaksud adalah format dalam bentuk Microsoft Excel sebagai berikut. Perhatikan kembali langkah-langkah memulai menyusun laporan keuangan. Yang pertama sudah saya jelaskan mengenai menyiapkan lembar kerja dalam Excel. Selanjutnya memasukkan nomor akun pada kertas kerja. Dan yang ketiga adalah membuat jurnal transaksi. Nah, sebelum ini semua kita akan memperkenalkan format-format dalam Excel yang dibutuhkan. Sebagaimana penjelasan setelah 3 poin ini, yaitu dengan 3 langkah ini maka kertas kerja, neraca akhir, dan laporan laba rugi tersedia dengan sendirinya dengan menggunakan format Microsoft Excel seperti pada slide berikut. Nah, format Microsoft Excel yang pertama kita harus mempelajari fungsi lab. Contoh, ini adalah data nomor akun. Nomor akun 433, nomor akun 200, nomor akun 311, nomor akun 101. Nah, kita butuh digit pertama daripada nomor akun itu. Nah, untuk mencari digit pertama adalah dengan menggunakan fungsi format ini. Kita buka sama dengan lab, buka kurung, E4. E4 ini adalah ini. Kemudian koma, titik, koma, terus kita ketik angka 1, kurung tutup, enter. Maka hasilnya adalah 4. Begitu seterusnya. Nah, kenapa? Ini untuk mengetahui kelompok akun. Sesungguhnya di dalam akuntansi hanya ada 4 kelompok akun, yaitu kelompok akun nomor 1 adalah harta, kelompok akun nomor 2 adalah kelompok hutang dan modal dan kewajiban lain, kelompok 3 adalah kelompok laba, dan kelompok 4 adalah kelompok rugi seperti biaya, beban, dan lain-lain. Nah, kelompok-kelompok inilah nantinya sangat diperlukan dalam menyusun kertas kerja. Berikutnya adalah fungsi VLOOKUP. Contoh,
Ini nomor akun dan nama akun. Nomor 100 adalah kas, nomor 101 adalah bank, nomor 102 adalah piutang. Dan seterusnya begitulah sesuai dengan daftar nomor akun yang kita punya. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya kita hanya menulis nomor akun, kemudian nama akunnya akan tersedia dengan sendirinya setelah kita menulis nomor akun. Contoh, kita tulis nomor akun 100, maka keluar dengan sendirinya angka, maksud kami akun kas. Kemudian kalau kita tulis angka 102, maka akan tampil dengan sendirinya adalah piutang. Begitupun begitu kita menulis angka 101, akan keluar akun bank dengan sendirinya. Nah, formatnya adalah dengan menggunakan VLOOKUP. Nah, ini bisa dicatat ya. Kita tempatkan di sini tulisan ini, VLOOKUP dan sebagainya, terus kita copy, langsung keluar dengan sendirinya. Selanjutnya adalah fungsi SUMIF. Untuk apa fungsi SUMIF? Kita tahu bahwa dalam suatu perusahaan terdapat ribuan jurnal dengan berulang-ulang nomor akun yang sama, akun berbeda, akun yang sama lagi, dan seterusnya. Seperti contoh di sini. Ada jurnal nomor akunnya ini masing-masing dengan nama akun masing-masing. Terus ada yang berulang-ulang, Bank Mandiri di sini ada lagi. Terus piutang juga ada lagi. Nah, kemudian ini kan akan kita pindahkan ke dalam kertas kerja. Bagaimana caranya? Adalah dengan menggunakan format SUMIF. Ya. Ini perhatikan, dipelajari dengan baik sehingga adik-adik pelajar dan mahasiswa bisa dengan mudah menyelesaikan tugas. Dan juga apabila sudah kerja praktek akan mudah melaksanakan atau menyiapkan laporan keuangan, terutama untuk perusahaan yang belum pernah menyusun laporan keuangannya. Selanjutnya adalah fungsi if. Nah, contoh di sini adalah kertas kerja, nomor akun, nama akun, terus kelompok, nama kelompok, kelompok harta, kelompok hutang dan modal, kelompok laba, dan kelompok rugi. Ini adalah digit pertama dari angka-angka ini, angka-angka nomor akun. Contoh ini neraca saldo. Kemudian ada penyesuaian. Nah, lalu bagaimana kita mengisi kolom rugi laba? Tentunya dengan menggunakan format if. Nah, inilah contoh format if. Sama dengan if K6. Mana kita lihat? K6. Ini K6. Angka 1 berarti kelompok harta. If K6 adalah kelompok 4, kelompok rugi, ya, maka N6 ditambah P6 dikurangi P10 sama dengan hasilnya di sini kelompok rugi. Ternyata karena memang dia bukan angka 4, jadi bukan kelompok rugi, jadi di sini tidak ada hasilnya. Karena kita lihat ini adalah kas. Kas itu adalah kelompok harta atau kelompok pasipa. Nah, inilah rumusnya yang harus dipelajari. Nah, ini untuk format kelompok rugi ya. Jadi kelompok ruginya saja yang masuk ke sini dengan format ini. Nah, kelompok rugi apa? Yang angkanya 4 saja. Yang angkanya di luar 4 atau di luar kelompok rugi, ini kan kelompok pendapatan atau kelompok laba, kelompok kewajiban, kelompok wajib, kelompok harta, kelompok. Nah, inilah yang sebagai kelompok kerugian, maka dia akan tampil di sini dengan menggunakan rumus ini. Begitupun untuk kolom
laba. Kolom laba itu adalah kelompok pendapatan atau kelompok angka 3. Karena ada 4. Hanya ada 4 dalam akuntansi yang kita bahas. 1, 2, 3, dan 4. 4 rugi, 3 kelompok laba. Kita lihat. Inilah rumusnya. Kita buat dari sini dengan rumus ini, terus kita copy, maka yang keluar adalah angka 170 saja di sini. Yang lain berarti untuk di kolom yang lainnya. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah format if juga untuk mengisi neraca saldo. Kalau tadi untuk mengisi neraca lajur, untuk mengisi kolom laba dan rugi kita gunakan if, dan untuk membuat neraca saldo kita juga menggunakan fungsi if. Jadi prinsipnya sama dengan yang tadi. Ini adalah format untuk mengisi neraca saldo debit. Kemudian yang ini format untuk mengisi neraca saldo yang kredit. Nah, bisa dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya kita melakukan jurnal. Oke. Kita melakukan jurnal. Neraca sudah tersedia, kemudian ini transaksi perusahaan sudah tersedia, kemudian sebelah kanannya kita lakukan jurnal. Nah, membeli barang dagang, pembayaran bulan depan. Berarti jurnalnya adalah pembelian barang dagang dan kreditnya adalah hutang dagang. Sebetulnya bisa kita buat jurnalnya adalah persediaan barang dagang dan kreditnya hutang dagang. Tapi ini agar lebih saudara-saudara lebih memahami, yang lebih agak rumit sedikit dibandingkan dengan yang kalau kita jurnal persediaan barang dagang. Kemudian tanggal 19 penjualan barang dagangan 90.000, debit bank 110.000. Ini maksudnya adalah pembelian barang dagang 200.000, dibayar tunai 90.000, dan debit bank adalah 100.000. Nih kalau di minimarket, kasir hari ini mendapat atau bulan ini mendapat uang tunai 90.000 dan debit bank adalah 100.000. Jurnalnya adalah kas 90.000, bank 110.000, dan kreditnya adalah penjualan. Selanjutnya tanggal 29 Januari, pembayaran berbagai macam biaya pemasaran. Jadi biaya pemasaran mungkin ada 10, 20, 30. Ini kita karena untuk contoh jadi kita buat satu saja. Sehingga jurnalnya adalah biaya pemasaran 5.000, kreditnya adalah Bank Mandiri. Begitupun tanggal 31 Januari, pembayaran berbagai macam biaya umum dan administrasi 12.000. Lalu jurnalnya adalah biaya umum dan administrasi adalah 12.000, kreditnya Bank Mandiri. Oke, jurnal transaksi sudah selesai semua. Berarti ini kita lihat ringkasan jurnal di dalam format yang kita sudah sediakan, yaitu kertas kerja Excel. Inilah rekap jurnal yang tadi saya jelaskan. Kemudian setelah jurnal ini sudah kita buat dan neraca sudah kita buat, neraca awal, maka kita lihat di dalam kertas kerja. Dan kertas kerja harusnya neraca awal sudah masuk, transaksi perusahaan juga sudah masuk, kecuali untuk jurnal penyesuaian karena belum kita lakukan jurnal. Baik, kita lihat kertas kerja. Perhatikan, dalam kertas kerja ini neraca sudah masuk dengan sendirinya dengan menggunakan format yang saya jelaskan tadi, ya. Kemudian transaksi yang dalam bentuk jurnal sudah kita lakukan dan sudah masuk dengan sendirinya. Kemudian tinggal kita mengisi neraca saldo, kita tentunya sesuaikan dengan format yang telah kita jelaskan tadi, yaitu menggunakan format if
yang hasilnya adalah sebagai berikut. Inilah hasil neraca saldo dengan menggunakan format if sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita beralih pada jurnal penyesuaian karena memang kita belum melakukan jurnal penyesuaian. Kita lihat jurnal penyesuaian untuk mencari harga pokok. Harga pokok di sini pembelian barang dagang sudah ada yaitu 100.000. Persediaan awal Januari juga sudah ada 200.000. Kita lihat jurnal penyesuaiannya. Kita lihat data untuk melakukan jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat persediaan awal barang tadi di dalam neraca saldo 200.000. Kemudian pembelian selama bulan Januari 100.000, sehingga barang yang tersedia adalah 300.000. Ini 100.000 ya. Kemudian harga pokok barang yang dijual berapa? Karena perusahaan ini dalam catatan tadi mengambil margin laba kotor 25%, maka harga pokok barang yang kita jual 200.000 di dalam bulan ini menjadi dikalikan 100 dibagi 125 menjadi 160.000. Kemudian barang yang tersedia secara keseluruhan adalah 300.000 dikurangi 160.000, maka persediaan akhir barang adalah 140.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Harga pokok penjualan 200.000. Ya. Kreditnya adalah persediaan barang. Kemudian jurnal penyesuaian yang kedua adalah harga pokok penjualan 100.000 dan kreditnya adalah pembelian. Pembelian selama bulan Januari kita tahu 100.000 kita masukkan semua ke dalam harga pokok. Kemudian persediaan awal barang 200.000 kita masukkan semua ke dalam harga pokok. Terakhir persediaan awal barang dagang ini adalah 140.000. Sehingga jurnalnya adalah persediaan barang, kreditnya adalah harga pokok. Selanjutnya terdapat kerugian selisih barang Rp4.000, sehingga jurnalnya biaya kerugian selisih barang adalah 4.000 dan sebelah kreditnya adalah harga pokok penjualan. Tadi di atas kertas tertulis 140.000 persediaan akhir barang. Setelah dicek, dihitung secara manual, secara fisik, ternyata ada selisih. Selisihnya adalah lebih kecil 40.000, sehingga inilah jurnalnya. Kita perhatikan kembali kepada rekapitulasi jurnal dan jurnal penyesuaiannya. Inilah rekap jurnal penyesuaiannya yang setelah kita jurnal ini masuk dengan sendirinya ke dalam kertas kerja dengan menggunakan format Microsoft Excel yang tadi kita sudah jelaskan. Kita periksa kertas kerja sebagai berikut. Inilah kertas kerjanya dan ternyata memang sudah masuk dengan sendirinya jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja, sehingga rugi laba dan neraca akhir pun dengan menggunakan format yang tadi saya jelaskan, maka dia akan tampil dengan sendirinya. Inilah kertas kerja kita, rugi laba sudah masuk, neraca akhir sudah masuk. Saya ulangi, transaksi usaha yang telah di jurnal sudah masuk. Jurnalnya berapapun, berapa ribu macam jurnal pun akan masuk ke sini dengan format yang saya jelaskan. Neraca awalnya pun sudah otomatis. Neraca saldo juga menggunakan format sudah saya jelaskan. Penyesuaian sudah saya jelaskan, formatnya rugi laba, formatnya saya sudah jelaskan, begitupun neraca akhir. Pada akhirnya
dari kertas kerja ini akan menghasilkan laporan keuangan sebagai berikut. Nah, sebelum saya tampilkan, kita lihat di sini penjualan dan harga pokok penjualan dan biaya-biaya, sehingga menghasilkan laba khusus di bulan ini 22.000, sisa laba tahun lalu periode lalu 13.000, sehingga laba sebelum pajak secara akumulatif adalah 35.000, dan ini neraca akhirnya. Kita perlihatkan laporan keuangan hasil kerja kita. Inilah hasilnya. PT Jasa Trading laporan laba rugi periode Januari. Penjualan 200.000, harga pokok penjualan 156.000, laba kotor 146.000, dan biaya-biaya pemasaran, administrasi, biaya selisih kerugian barang, biaya depresiasi totalnya 22.000, dan menghasilkan laba sebelum pajak 23.000, dan angka ini sumbernya adalah dari kertas kerja. Kemudian kita lihat untuk neraca akhir. Inilah neraca akhir yang juga kita ambil dari kertas kerja. Ini kelompok harta, total 375.000. Kemudian sebelah kewajiban dan ekuitas adalah juga kita ambil dari kertas kerja yang hasilnya adalah 375.000. Modal saham 225.000 ditambah sisa laba periode lalu 13.000 dan laba periode kini 22.000. Total ekuitas 260.000. Demikian laporan keuangan yang kita proses mulai dari neraca awal sampai dengan neraca akhir. Dan semoga ini bagi pelajar dan mahasiswa dapat mempelajari kembali dan berulang-ulang dengan melihat format yang saya jelaskan di dalam slide sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat.